السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحضرنا في هذا المحضر حيث نتذكر فيه ذكر الإسراء والمعراج لنبينا المختار. أشهد أنه الله لا إله إلا هو وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا. اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير، صل وسلم عدد علمك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الإسراء والمعراج، صلاة تفتح بها لنا باب القبول والفهوم وتنور بها القلوب، وصلاة تكرمنا بها بشفاعة النبي المحبوب وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من يومنا هذا إلى يوم لقاء عالم الغيوب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para pewaris Rasulullah, para ahli ilmu, para guru, para ustadz yang sangat dan wajib kita hormati dan kita muliakan, segenap tokoh masyarakat dan sesepuh
yang sangat kami hormati juga kami muliakan, khususnya jajaran takmir dari pengurus Masjid At-Taqwa, juga tak lupa Bapak Kepala Desa dan pejabat pemerintah yang lainnya, segenap yang hadir di malam ini, baik dari bapak atau ibu, muslimina wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mengkasihani kita semua di dunia dan di akhirat. Jika orang itu dikasihani oleh Allah, maka orang itu akan dipermudah untuk beribadah kepada Allah. Jika orang sudah tidak laku di sisi Allah, maka orang itu akan dipersibuk dengan sesuatu yang jauh dari Allah, yang tidak kembali manfaat ke akhirat nantinya. Saya berharap hadirnya kita di tempat ini, di acara ini, termasuk acara yang manfaatnya kembali ke akhirat kita nanti ketika kita harus pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menjadi tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Ini menjadi tanda bahwa Allah masih kasih kepada kita dengan dimudahkannya, diberikannya rasa berkenan, sudi untuk duduk di sini. Walaupun hujan-hujan di tengah kota dengan segala macam kesibukannya, Allah masih mentakdirkan beberapa gelintir dari kalian untuk didudukkan di taman sorganya. Ini dia tanda baik dari Allah untuk kita semua. Semoga ini makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan bapak rahimakumullah, acara kita di malam hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengenang satu kejadian malam yang istimewa, malam pertemuan Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad, yang tidak ada satupun dari makhluk Allah, apa itu manusia, apa itu nabi, apa itu malaikat, apapun jenis makhluk, tidak pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah, yaitu pertemuan muwajahah, berhadapan langsung dengan Allah, seperti yang dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Isra wal Mi'raj bukan hanya cerita perjalanan dari berangkat hingga pulang. Jika kita hanya bercerita perjalanannya saja, maka tak ubahnya dengan orang yang akan pergi ke Surabaya. Sepulangnya dia cerita ke tetangganya, ketika berangkat saya singgah di Probolinggo misalnya. Ketika berangkat saya dapat oleh-oleh ini. Ketika saya pergi saya ketemu ini. Hanya menceritakan pengalaman dari keberangkatan sampai pulangnya. Manfaat mungkin, diambil pelajaran mungkin dari beberapa kejadian yang ada. Tapi jauh dari itu, kita harus membahas intisari dari undangan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rangka Isra wal Mi'raj, mengangkat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah,
Yang dapat berkah Isra Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad, termasuk saya dan panjenengan ini juga dapat keberkahan Isra wal Mi'raj. Termasuk kita ditakdirkan ngumpul buat majelis taklim di pinggir jalan seperti ini juga tak lepas dari keberkahan Isra wal Mi'raj. Berkat kejadian itu, coba bayangin berapa banyak di tempat muka bumi ini Allah takdirkan dijadikan taman sorga, dibuat majelis taklim seperti ini. Ini hanya satu di antara ribuan bahkan jutaan acara yang lain. Sesungguhnya berkat Isra wal Mi'raj dibuatlah majelis taklim seperti ini dan kita menghadirinya. Ini baru satu di antara ribuan majelis taklim yang lainnya. Saya saja sudah hampir tiap malam dari Rajab awal sampai Ramadan, acara demi acara yang kebanyakan intinya mengenang kejadian Isra wal Mi'raj. Berapa tempat sudah, belum dai yang lain, belum kiai yang lain, belum ustadz yang lain, belum habib yang lain, belum di negara yang lain, belum di kota yang lain. Coba beruntun keberkahan Isra Mi'raj, berkatnya umat bisa memperingati dan membuat acara majelis ilmu seperti ini, hingga jalan-jalan ini pun terhiasi. Yang biasanya dilewati oleh orang yang sumpek, orang yang gelisah, orang yang mau pergi maksiat, orang yang mau berbuat dolim, kini ditempati menjadi taman sorga dari taman sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya teringat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah seperti ini, ada orang yang datangnya terlambat. Ra'a furjatan fil majlis fajalasa fiha. Ada ngelihat kursi kosong kemudian didudukin. Tak lama ada lagi orang yang nomor dua, agak malu-malu kucing. Dia tidak duduk di kursi, dia ngelihat dari jauh kayak apa sih Habibnya. Dia cuma ambil berdiri saja. Bahkan tadi saya lihat ada yang hadir parkir sepeda, cuma moto saya sebentar pergi lagi. Tahu orang mana tadi itu? Cuma pergi moto, ingin mengabadikan. Bisa saja ingin dilaporkan ke atasan bahwa saya hadir tadi malam, fotonya. Macam-macam. Ada lagi yang nomor tiga, kata Nabi, hanya lewat, ngelihat sebentar, kemudian pergi, berpaling. Karena baginya biasa acara kampungan atau acara RW-an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari tiga orang yang datang ini. Ala ukhbirukum binafarin thalath. Maukah kalian aku kasih tahu tentang tiga orang tadi? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Ammal awal, adapun yang pertama, ra'a furjatan fil majlis fajalasa fiha fa innahu awa ilallah wa awallahu ilaih. Yang pertama itu ngelihat ada kursi kosong kemudian dia duduk, hakikatnya dia ingin mendekat kepada Allah dan Allah juga ingin mendekat kepada dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan saya, di majelis mana Allahnya? Kok Nabi bilang orang itu ngelihat kursi kosong langsung diduduin, niat ngaji, hakikatnya orang itu adalah ingin dekat sama Allah, mendekat ke Allah dan Allah juga mendekat ke dia. Di waktu Nabi buat majelis itu udah ada Allah, udah kelihatan Allahnya gaib. Tapi Allah, Nabi kita pakai bahasa hakikatnya dia yang ingin ngaji nutut ilmu kepada Nabi, hakikatnya dia ingin mendekat kepada Allah, dan ketahuilah Allah juga ingin mendekat kepada orang itu. Wahakada di majelis-majelis ilmu juga seperti itu. Ketika kita semangat hadir ke majelis pengajian, niatnya nutut ilmu,
hakikatnya yang dicari, yang didekati adalah Allah, dan hakikatnya lagi Allah juga mendekat kepada kita semua. Semoga di saat Allah mendekat kepada kita, Allah ridha kepada kita. Amin. Kalau ngelihat kita banyak kotor maksiat dosanya, semoga berkat kedekatan di majelis ilmu ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Adapun yang nomor dua, yang hanya ngelihat dari jauh, istahya minallah, dia malu kepada Allah, akhirnya Allah juga malu kepada dia. Dalam hadis yang lain, waman yastahillahu alaih, siapa yang Allah malu kepadanya, maka Allah juga malu mengazabnya. Mau hadir tapi di belakang, malu-malu yang mau ke depan. Dan yang terakhir, a'rada anillah, yang terakhir dia berpaling, hanya ngelihat dan tidak ngefek ke batinnya, tidak heboh baginya, akhirnya dia berpaling hanya begitu saja, dan sesungguhnya Allah lah yang berpaling dari dia. Saya berharap panjenengan yang berkenan sabar, walaupun hujan duduk di kursi, duduk di sini sampai selesai kita ngaji, termasuk orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga berkenan mendekat kepada kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Isra wal Mi'raj hakikatnya adalah tasyakuran salat 5 waktu. Hakikatnya lagi adalah tasyakuran untuk merayakan kemakmuran masjid, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Isra Mi'raj itu acaranya masjid, acaranya sholat. Maka sangat pas sekali jika At-Taqwa membuat acara tahunan guna untuk menggembleng, bikin semangat lagi, menyuntik lagi, agar kembali masyarakatnya bisa semangat di dalam memakmurkan masjid ini hingga menjadi kendaraan kita ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid. Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya menyampaikan adab-adab dan aturan yang harus dilakukan ketika mau masuk ke masjid beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Adabul masyi ilal masjid. Supaya kita dapat keberkahan tempat yang mulia ini, kita harus pakai adab. Jangan disamakan masuk ke Indomaret, Alfamart. Jangan disamakan masuk ke rumah siapa-siapa. Ini rumahnya Allah, ada adabnya, supaya kita dapat keberkahan dari masjid ini. Yang pertama, masjid ini adalah tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi Allah. Bukan rumah bupati, bukan rumah gubernur, bukan rumah presiden, bukan rumahnya siapa-siapa. Rumah yang paling disenangi oleh Allah di atas muka bumi ini adalah masjid, karena tempat sujud, tempat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berani mengeluarkan stempel, yang suka ke masjid berarti iman kepadaku, kata Allah. Yang suka ke masjid berarti dia yakin kepadaku, iman kepadaku, sampai stempel keimanan, tandanya suka pergi ke masjid, suka beribadah di masjid. Firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Bukan hanya Quran, hadis mentaukidkan lagi bahwa idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu ngelihat orang suka ke masjid, saksikan bahwa orang itu punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, stempel keimanan, tandanya bagaimana kita punya hubungan dengan masjid. Macam-macam kaum muslimin sekarang. Ada yang cuma ngambil mingguan, Jumatan 1 kali. Itu pun diambil berdiri-berdiri.
Kata orang Inggris, kalak ceng manceng. Tak duduk sama sekali. Tak sempat yang mau duduk, keburu yang mau balik ke kantor. Dengerin khotib sudah doa. Sholat belum doa, langsung loncat ke belakang. Keburu yang mau ninggalkan masjid. Katanya Nabi, orang beriman kalau ada di masjid seperti berada di kebun yang penuh dengan buah-buahan, penuh dengan minuman, segar dan udaranya luar biasa. Kira-kira kalau panjenengan ada di kebun, di taman, lengkap makannya, lengkap minumnya, betah apa tidak? Kalau bisa buatin villa di situ biar bisa nginep, saking tenangnya. Orang beriman kalau ada di masjid, bawaannya betah, nikmat, enak, kayak ada di kebun yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya kalau orang munafik ada di masjid, seperti berada di dalam kurungan. Ya apa burung kalau dikurung? Terbang sana, terbang sini, tidak betah, ingin cepat keluar, ingin cepat pergi. Tinggal diukur sendiri, kalau kita ke masjid, betah lama-lama atau cepat ingin keluar. Saya sudah beb, saya tahajud tiap malam beb, saya Senin Kemis beb, bagus. Tapi perlu Anda setel barometernya, bagaimana hubungan Anda dengan masjid? Apakah Anda betah di dalamnya untuk berduaan beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala? Ala kulli hal. Belum lagi banyak kaum muslimin sekarang sudah tidak sempat lagi ke masjid. Kalau ke Indomaret, Alfamaret setiap hari, ke pasar tiap hari, ke kantor tiap hari, ke masjid sudah tidak punya waktu lagi. Diambil hanya tahunan sekali. Hingga kata Nabi di akhir zaman umat Islam ini, masjid tinggal bangunannya, Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Shadaqa Rasulullah, tepat apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Inilah zaman akhir yang kita berada di dalamnya. Masjid megah-megahan, di mana-mana ada rambu-rambu, amal-amal, semangat bangunnya, megah masjidnya. Setelah jadi sepi masjidnya, ramian waktu ngecor daripada di waktu berjamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Memang perlu ditertawakan tapi menyakitkan Bapak. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi kita. Padahal, coba sebelum saya bercerita adab-adab menuju masjid dan yang lain-lainnya, keutamaannya orang yang ke masjid, apalagi di waktu malam, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh. Coba dengarkan. Rasulullah bersabda, Basyiril masya'ina ilal binurit tami, Basyiril masya'ina ilal masajid bidhulami binurit tam yaumal qiyamah. Umat, kasih tahu ya, nanti orang yang malam-malam pergi ke masjid, apa itu subuh, apa itu isya, apa itu maghrib, kasih tahu ya, mukanya nanti di hari kiamat bercahaya seperti bulan purnama. Allah. Emangnya mukanya berubah beb? Wajahnya bercahaya, menyejukkan seperti bulan purnama. Di hari itu sebagian wajah manusia hitam, bahkan hangus, bahkan ada yang berubah menjadi wajahnya babi. Sebagian lagi ada lagi wajahnya manusia bercahaya. Di antaranya yang bercahaya wajahnya adalah orang yang suka ke masjid di waktu subuh, di waktu isya, di waktu maghrib, di waktu gelap, karena sangat besar tantangannya, sehingga kalau dia bisa pergi ke masjid di saat tantangan itu besar dilewatinya, maka orang itu berhak wajahnya nanti akan bercahaya, sehingga banyak orang yang mengenalnya. Tidak berhadapan, jauh aja baru ketemu 1 kilo, itu fulan bin fulan, cahayanya luar biasa. Sudah mengenal, ibunya dari jauh sudah lihat, itu anak saya. Bapaknya, itu anak saya. Semua ngaku dan bangga bahwa itu anggota keluarganya. Sebaliknya kalau wajahnya hitam, kalau wajahnya hangus karena tidak pernah ke masjid,
jangankan ke masjid, wudhu aja gak pernah. Kalau hangus wajahnya, hitam wajahnya, maka semua orang tidak mau mengakui sebagai keluarga. Ibunya, kenal gak? Gak tahu. Malu yang mau mengakui anak. Bapaknya malu yang mau mengakui anak. Semua istrinya menjauh lari karena takut kehitaman wajahnya menular kepada yang lainnya. Semoga wajah kita bercahaya nanti di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Kalau suka ke masjid. Belum lagi orang yang pergi ke masjid di dalam beribadah. Kasratul khuta ilal masajid. Kata Nabi, maukah kalian aku beritahu yang bisa mengangkat derajat kalian? Kan kita ini semua gila derajat, gila hormat. Ingin dihormat, ingin diangkat derajatnya di dunia pada akhirat. Nih, Nabi ngasih pengumuman. Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, kalau kalian lakukan derajat kalian diangkat oleh Allah. Walaupun tidak punya harta, beb, walaupun tidak punya ilmu pas-pasan, tidak punya jabatan, beb, tidak punya jabatan, awam di masyarakat. Kalau ingin derajatnya dimuliakan oleh Allah, pengumuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya Rasulullah? Apakah harus jadi bupati? Apakah harus jadi kepala desa? Jadi kepala RW, kepala yasinan baru dihormat? Tidak harus. Jadi ketua masjid? Tidak harus. Kehormatan akan diangkat bagi seseorang, katanya Nabi, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Apa pengaruhnya, beb? Banyak langkah ke masjid dihormati sama orang. Sudah, ini pengumuman dari Allah. Jangan nanya jalannya lewat mana, beb, kehormatan bisa diangkat dengan banyak jalan ke masjid. Langkah ke masjid itu adalah ibadah kepada Allah. Dari setiap ibadah mendekatkan diri kepada Allah, ada sir, ada rahasia yang di situ akan mengalirkan penghormatan di hati orang kepada Anda yang melakukannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata ulama fikih, kalau kita mau ke masjid, berangkatnya lewat jalan Sumatera, pulangnya lewat jalan Kalimantan. Muter, Pak. Habis bensin, beb. Supaya apa? Satu, supaya memperbanyak langkah. Dua, supaya memperbanyak saksi. Karena setiap jalan bumi yang sampai lewati akan bersaksi nanti di depan Allah. Saya pernah dilewati fulan bin fulan menuju rumahmu ya Allah. Bisa jadi satu saksi dari tanah itu membuat kita selamat dari neraka, dimasukkan ke sorga, karena banyaknya saksi yang mendukung kita masuk ke sorga. Allah sallallahu Muhammad. Sebaliknya jalan-jalan yang dilewati pergi ke diskotik, jalan-jalan yang dilewati beli togel, jalan-jalan yang dilewati beli miras, jalan-jalan yang dilewati berzina, jalan-jalan yang dilewati pacaran, itu semua akan jadi saksi dari kiamat. Saya pernah dilewati, tuh, tiap malam ya Allah lewat ke saya, mabuk beli minyak, pacaran, tiap malam lewat, semuanya ngomong. Apa, beb, dalilnya dalam Al-Quran? Firman Allah dalam surat Zalzalah, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu semua bumi akan bercerita, akan laporan dengan semua yang telah dilewati. Semakin banyak saksi baik yang mendukung kita ke sorga, semakin besar kesempatan kita masuk ke sorga Allah subhanahu. Termasuk terop yang sampean gunakan ini kan bersaksi nanti. Tidak tahu kalau sebelumnya dibuat orkes teropnya, tukaran nanti. Saya pernah dibuat pengajian, saya pernah dibuat orkesan. Ya mbak wis, hitung-hitung dewe gue. Juga baju yang kita pakai semua akan laporan. Bahkan setiap rambut yang ada di badan kita akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Al yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Wa tashhadu arjuluhum. Mulutnya di stop, yang ngomong adalah tangannya, yang ngomong adalah kakinya, semua rambut yang ada di badannya bersaksi sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari pengadilan itu saya dan panjenengan selamat oleh Allah. Baik, langsung ke adab keluar dari rumah masuk masjid. Yang pertama, orang kalau mau ke masjid, yang pertama harus bisakinah wal waqar. Apa sakinah tuh, Beb? Namanya orang itu Bu Sakinah atau Mbak Sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Jadi tidak boleh kalau ke masjid itu keburu-buru. Tidak boleh. Oh no, Beb, sudah komat, Beb, sudah komat. Ngapain tidak dari tadi? Akhirnya kalau keburu-buru berangkat ke masjid, nyampe ke masjid, nafasnya sok-sokan sudah, ya. Nafasnya luar biasa. Takbir, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar. Untung tidak mati berdiri nanti. Tidak boleh. Idza ataitumus shalah fa alaikum bisakinah wal waqar, kata Nabi. Kalau mau ke masjid harus pelan, tenang. Rasakan bahwa kita menjawab undangannya Allah. Undangannya Allah. Rasakan bahwa kita akan bertamu di rumah Allah. Gitu. Jadi dari berangkat rumah sudah ada itu. Saya mau bertamu ke rumah Allah. Rasa gembira mau bermunajat kepada Allah. Kalau tidak nutut ya apa, Beb? Ya sudah, sempurnakan. Kurang berapa rakaat ya disempurnain. Kalau nutut gimana, Beb? Ya sudah, rezeki kamu. Kata Nabi begitu. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang ketinggalan sempurnain. Apa yang sempurna ya sudah. Jadi yang pertama, tidak boleh keburu-buru. Harus sakinah, tenang, bahwa dirasakan dalam hati bahwa saya mau bertamu di rumah Allah Subhanahu. Yang nomor dua, baca doa. Ini ada doanya. Kalau orang mau ke masjid ada doanya. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu, Beb, doanya? Coba saya ingin tes suara yang hadir. Kayaknya udara yang sejuk ini bawaannya ngantuk. Supaya pada tidak ngantuk, ikuti bacaannya Habib. Kalian kan insya Allah banyak yang tidak hafal. Saya tahu itu. Jadi saya yang mau baca satu kalimat, kemudian diikuti oleh panjenengan semuanya. Siap? Tadi saya lihat ibu-ibu qasidahnya enak, suaranya nyaring. Apakah bisa nyaring juga kalau tidak pakai mic? Kita buktikan. Saya akan baca satu kalimat, diikuti panjenengan. Ini doa kalau mau berangkat ke masjid. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak mungkin hafal, minimal seumur hidup sudah pernah baca satu kali. Ngikuti Habib di At-Taqwa. Ikuti ya bacaannya Habib ya. Ini Rasulullah yang ngajari. Mau ke masjid baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamshana hadha ilaik fa inna lam nakhruj asharan wala bataran wala riyaan wala sum'atan bal kharajna ittiqa'a sakhatik wabtigha'a mardatik nas'aluka an tu'idhana minan nar wa tudkhilana al jannah wa taghfir lana
dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sallallahu Muhammad. Ada yang hafal? Ya, kalau yang hafal tak kasih uang 100.000. Itu doanya kalau mau ke masjid. Artinya, ya Allah, saya meminta dengan berkat orang-orang yang berdoa kepadamu. Tawassul ini. Saya meminta kepadamu berkat orang-orang yang berkeinginan mendekatkan diri kepadamu. Saya meminta apa? Ketahuilah ya Allah, saya tidak keluar dari rumah sombong. Saya tidak keluar dari rumah ke masjid ini ingin dipuji, tidak. Tapi murni saya takut kepadamu, saya berharap ridhomu, ampuni dosaku, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Itu artinya. Alhamdulillah sudah baca seumur hidup 1 kali. Mudah-mudahan diterima sama Allah. Jadi masa aktifnya sampai mati itu. Bacanya sekarang. Baik, sudah baca doa itu, berjalan. Kalau berjalan, hauna. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau jalan harus hauna. Apa hauna itu, Beb? Tawadu. Jangan jalan cengengesan. Jangan jalan mukanya kemana-mana, tapi jalannya harus hauna, yaitu nunduk ke bawah, tapi jangan terlalu nunduk nanti ketabrak. Yang sedang, maksudnya jangan noleh-noleh ke hal-hal yang kiranya ada bau maksiat. Lagi jalan nih ke masjid, waduh ada cewek lewat, seksi banget, Bib, mubadir tak dilihat. Jadi aneh ngelirik aja sedikit, Bib, waduh. Tujuannya apa? Jalan hauna, jalan nunduk, tapi jangan terlalu nunduk ya, menjaga pandangan karena kata Nabi, an-nadra sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan mata ini adalah panah beracun dari panah iblis. Man tarakaha mukhafatan li, siapa yang menjaga pandangan mata dari yang haram karena takut kepadaku, maka aku beri dia ibadah yang bisa dinikmati olehnya. Kan mau ibadah nih ke masjid, mau khusyuk sholatnya, mau khusyuk baca Qur'annya. Apa caranya kata Nabi? Harus jaga pandangan Kalau mau pergi ke masjid sudah noleh-noleh ke barat, ke timur. Ada cewek lewat, wow. Ada mbah lewat, hi. Sudah noleh-noleh, fudul bahasa Arabnya, fudul. Matanya tuh lihat aja, ada orang lewat, lihat. Ngomong, lesannya juga fudul. Apa lesan fudul? Ngomong aja, ngaceper kata orang Inggris. Ngerti ngaceper ya? Mau ke masjid, fudul matanya, fudul lesannya, dak bakalan khusyuk di rumah Allah. Ingin khusyuk ya apa, Beb? Dari berangkat sudah nata niat mau bertamu ke Allah. Dari berangkat sudah jaga mata, tidak ngelihat hal-hal yang sekiranya merusak kepikiran. Kalau sudah berangkat ngelihat dulu, Masya Allah, Beb, ini jalan mustajabah ini, Beb. Jalan raya yang Masya Allah tiap hari dilewati macam-macam orang. Mau ke At-Taqwa sudah ngelihat sak macamnya, warna kuning, warna merah. Allahu Akbar, wow, kuning itu tadi. Kebawa kuningnya, kebawa merahnya. Akhirnya suul adab kepada Allah. Pernah enggak apa yang dilihat sebelumnya kebawa dalam sholat? Jangankan yang dilihat tadi, kunci hilang ketemu di sholat, Beb. Sehari nyari tidak ketemu. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, kuncinya di sana ketemunya di sholat. Masya Allah. Apalagi kena kreditan terlalu banyak. Sudah 4 rakaat kredit sepedanya, rakaat pertama, rakaat kedua kredit kasurnya. Jadi episodenya berubah-berubah, 4 rakaat kredit semua babnya. Ala kulli hal. Jadi jalannya harus nunduk. Jaga pandangan mata, baik yang laki ataupun yang perempuan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, juga kullil mu'minat yaghuddna min absarihim. Dua-duanya dipesan sama Allah agar menjaga pandangan mata.
Sebagaimana orang laki tidak boleh melihat ke perempuan yang bukan muhrimnya, orang perempuan juga tidak boleh melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Bukan orang laki doang yang tidak boleh melihat, yang perempuan juga tidak boleh melihat ke yang laki-laki yang sekiranya terbuka auratnya dan mengumbar aurat dan menarik perhatian. Nih, ada sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum, orangnya buta, tukang adzan Nabi di masjid. Datang menghadap Nabi, orangnya buta. Buta bisa melihat enggak? Halo? Kalau ada sinyal, ini tengah kota loh ya. Halo? Coba dijawab, telepon Habib. Halo? Ada ya? Telkomsel apa XL? Ini ada sahabat buta, Ibnu Ummi Maktum, datang menghadap Nabi. Nabi lagi duduk sama istrinya, Ummu Salamah. Ibnu Ummi Maktum ini buta, mau ketemu Nabi. Kata Nabi kepada istrinya ini tadinya kebuka, auratnya kebuka, kelihatan rambutnya. Kata Nabi, tutup. Bilang sama istrinya Ummu Salamah, tutup pakai kerudung, bahkan mukanya tutup juga. Kata istri Nabi, ya Rasulullah, innahu a'ma, orang itu buta dan lihat Rasulullah. Percuma saya nutup, buta masa bisa ngelihat? Halo, orang buta bisa ngelihat? Ya Rasulullah, untuk apa saya nutup? Wong itu buta orangnya. Apa kata Nabi? Dengerin. Ummu Salamah, dia buta, tapi kamu bisa melihat. Dia buta, kamu buta enggak? Enggak, kamu bisa melihat. Iya, sebagaimana dia buta tidak boleh melihat kamu juga yang melihat tidak boleh melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Akhirnya Ummu Salamah ngerti bahwa tidak boleh melihat juga, dan dia menutupi pandangannya dari kaum laki-laki. Allahumma Muhammad. Yang banyak kan kita nih kaum laki-laki yang ditakut-takuti, gak boleh lihat, taunya yang perempuan ngintip-ngintip, kadang pakai cadar, matanya ngintip-ngintip. Orang gak boleh ngelihat, ternyata dia yang ngelihat, padahal gak boleh sama-sama ngelihat gitu ya. Allahumma Muhammad. Kemudian apa Beb? Ke masjid. Sudah jalannya tenang, mau masuk ke masjid nih, tempat baik. Qaddim rijlakal yumna. Kalau masuk masjid, kedepankan kaki kanan dulu. Bahkan kata Imam Ghazali, bukan hanya masjid, tempat baik-baik juga gitu. Mau hadir pengajian, mau masuk areal pengajian, pakai kaki kanan. Ini sunnahnya. Apa sih Beb, kanan kiri, nggak ngefek tahu. Waduh, kan zaman sekarang banyak yang begitu. Apa sih kanan kiri kanan? Jangan ngelihat kanan kirinya. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau kamu masuk masjid pakai kaki kanan, itu sudah nilai pahala yang lebih, sudah ada pahalanya. Dengan masuknya kamu pakai kaki kanan, itu takarrub, itu pendekatan diri kita kepada Allah. Dianggap kita ini takarrub kepada Allah cuma lewat masuk pakai kaki kanan. Belum baca tasbih ini, belum baca istighfar. Jadi takarrub kepada Allah itu bukan hanya la ilaha illallah, bukan hanya Allahumma shalli ala Muhammad, bukan hanya istighfar, bukan hanya tahlil, bukan. Sampeyan masuk masjid pakai kaki kanan, itu takarrub juga kepada Allah. Kenapa? Karena itu peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, dan itu dapat pahala. Dikiranya kan takarrub kita kepada Allah kan Mekah Beb, haji, umrah Beb, ziarah. Dikiranya gitu-gitu doang. Padahal pengamalan sunnah yang sekecil-kecilnya masuk pakai kanan, itu juga pendekatan diri kita kepada Allah. Bisa jadi itu membawa kita lebih dekat jauh kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau masuk pakai kaki lupa Beb, kadung masuk Beb, pakai gitu ya Beb, mundur lagi Beb. Monggo kerso, mau mundur iya, mau lanjut iya, yang jelas ketinggalan pahala masuk pakai kaki kanan. Tapi kalau salafun saleh selalu rakus dengan sunnah Nabi, sehingga ketika dia lupa dia mundur lagi keluar dan pakai kaki kanannya, karena dianggapnya satu sunnah bisa membawa dia dekat kepada Allah Subhanahu. Allahumma Muhammad. Kita kan kadang kurang perhatian, masuk masjid pokoknya melepuh. Ada yang masuknya pakai salto lagi, kayak Jackie Chan.
gurau. Ala kulli hal, mau masuk disunahkan ketika mau masuk baca doa. Isinya ada solawat, ada doa. Solawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu. Ini doa mau masuk masjid. Kenapa minta dibukain pintu rahmat? Karena di masjid tempatnya rahmat. Lain kalau pulangnya, nanti pulangnya itu iftahli abwaba fadlik, bukalah pintu karuniamu. Kenapa? Karena mau keluar dari masjid, mau kerja lagi, minta karunia dari Allah Subhanahu. Jadi kalau masuk rahmatik, kalau pulang apa? Halo. Kalau pulang apa? Fadlik, karunia Allah. Kalau masuk rahmat Allah, kalau pulang karunia Allah, karena kita akan berbaur lagi dengan masyarakat untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk niat itikaf dulu. Sudah baca niat itikaf. Nawaitul itikaf. Makanya di depan pintu biasanya ada tulisan tuh niat itikaf. Bukan di depan. Kalau di depan nanti orang sholat dibaca terus. Apalagi biasanya ada sebagian masjid di kiblat dikasih tulisan, tolong HP-nya dimatikan. Nah, ngadep kiblat Allahu Akbar, ada tulisan tolong HP-nya dimatikan. Akhirnya terbawa dalam sholat, tolong HP-nya dimatikan. Kalau bisa itu di luar ketika mau masuk, sehingga tidak mengganggu konsentrasi dalam sholat. Apalagi makanya dalam Islam makruh berlebih-lebihan dalam berhias masjid itu, yang sekiranya menghilangkan kekhusyuan. Ada masjid, gambar ini, gambar itu, gambar upin ipin, gambar pohon, ya itu makruh. Pokoknya yang kiranya mengurangi kekhusyuan bagi jamaah yang sholat, makruh hukumnya. Makanya dibuat majelis masjid itu kalau di depan polos, paling yang membuat ingat ke Allah, lafaz Allah, lafaz Muhammad. Kalau sekiranya membuat kita terganggu dengan kekhusyuan, dimakruhkan, jangan simpan di belakang aja. Kadang kalender dari mana disimpan di bank, kalender dari mana disimpan di depan. Akhirnya orang sholat melihat, masya Allah api kalendernya dan lain sebagainya. Jam sekalipun simpan yang sekiranya tidak ngadep kiblat. Pokoknya di waktu sholat fokus menghadap Allah, nunduk di tempat sujud sehingga tidak terganggu dengan apa-apa. Allah sallallahu Muhammad. Jadi niat itikaf simpan depan. Itu yang buat tulisan itu dapat pahala semua orang yang mengamalkannya itu. Jadi berlomba-lomba nyumbang, ini Beb, saya nyumbang tulisan, jangan lupa niat itikaf, nawaitul itikaf yang bagus, izin sama takmirnya, simpan di situ. Wah, itu yang ngamalkan dapat pahala sebanyak orang yang itikaf. Simpan di depan. Siapa Beb? Jangan lupa, ini kebanyakan kaum muslimin ke masjid lupa ada niat itikaf, rugi. Man i'takafa fa qadri naqa fa ka'annama a'taqa raqabah. Siapa yang iktikaf 1 detik seperasan susu, maka pahalanya seperti memerdekakan budak yang harganya jutaan rupiah, dia sama-sama dengan bersedekah. Baik, sudah itu gimana Beb? Masuk masjid. Ketika masuk masjid kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Niatnya usalli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Jangan duduk. Ini sunnah dari Nabi. Lupa Beb, terlanjur duduk Beb. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kamu lupa ada sempat salat tahiyatul masjid, baca baqiyatus shalihat. Apa baqiyatus shalihat itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 4 kali. Orang yang membaca ini dak salat tahiyatul masjid dianggap sama. Apa Beb tahiyatul masjid itu Beb? Penghormatan kepada masjid. Penghormatannya pakai apa? Salat 2 rakaat. Lupa Beb, pakai subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah qomat Beb, ya apa Beb? Tahiyatul masjid dulu apa ikut imam? Langsung aja ikut imam. Langsung aja ikut imam, ikut makmuman sama imam. Salat fardu yang kamu lakukan bersama imam,
sudah dianggap kamu menghormati masjid. Yang penting jangan langsung duduk. Karena sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang bisa masuk ke sholat-sholat yang lainnya. Bisa dipahami? Allah sallallahu Muhammad. Setelah itu ya apa, Beb? Setelah itu tidak boleh ngomong dunia kalau sudah duduk di masjid. Tidak boleh cerita bisnis. Kalau bisa tidak boleh bawa HP. Apalagi bawa rokok. Halo? Ini banyak yang kayak gini. Pernah tidak ngelihat orang main bola di lapangan bola bawa HP sambil main bola? Pernah tidak Ronaldo sambil nendang penalti bawa HP? Ada telepon sambil nendang? Pernah tidak ngelihat? Ada, Beb. Pasti mereka kalau sudah masuk ke lapangan bola fokus. Tidak ada yang bawa HP. Tidak ada yang lihat WhatsApp, Facebook. Tidak ada. Fokus semuanya menendang sesuai dengan target yang diinginkan. Akhirnya gol beneran. Bagi kita ini masuk ke medan, ke lapangannya Allah, ke rumahnya Allah. Mau sholat bawa HP. Waktu sholat bunyi HP-nya. Lagunya Iwak Peye. Akhirnya sholatnya jadi sholat Iwak Peye. Makanya saya dulu waktu belajar di Tarim Yaman itu, mau masuk masjid ada tulisan yang mengena sekali ke hati saya. Katanya di tulisan itu, sebelum menghubunginya, putuskan dulu hubungan dengan lainnya. Allah. Sebelum menghubunginya, yaitu Allah, putuskan dulu hubungan dengan yang lainnya. Malu saya, akhirnya HP tak bawa. Malu yang mau dibawa ke dalam. Malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ngadap Allah, hubungan dengan yang lain masih nyambung. Bu, kalau sampean saya telepon misalnya, senang gak, Bu? Kenapa kok senang? Emangnya Habib mau ngasih duit? Ditelepon Habib Nizar, halo? Nah, ketika enak-enak ngomong sama sampean, saya sibuk dengan yang lain. Habib, iya Beb, saya Beb, kata sampean. Saya sibuk dengan santri saya. Ini anak-anak ini. Sampean tidak saya hiraukan, padahal saya telepon. Kira-kira perasaan enggak? Habib ini nelpon-nelpon tapi ditinggal. Gitu ya? Habib ini nelpon-nelpon tapi ditinggal saya dengan yang lainnya. Perlu enggak, Beb? Akhirnya bisa jadi telepon sama sampean dimatiin dulu. Plak. Loh, kok dimatiin? Kata saya kan. Begitu juga. Ketika kita mau nelpon Allah, kita mau menghubungi Allah, tapi hati kita ngomong sama yang lain. Kira-kira gimana ke Allahnya? Kamu nih tadinya usolli fardul maghribi, saya menghadap Allah, ini wajah tuh, semua sudah dibaca. Tadinya kamu nelpon saya, ngubungi saya. Setelah saya angkat, kok malah ninggalin saya kamu? Ini bikin sebel ini orang. Barangkali begitu. Makanya di dalam hadis surat Fatihah itu, saya baca, ketika orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Setiap satu ayatnya dialog dengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, hambaku memujiku. Maliki yaumiddin, memuji hambaku untukku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus sama Allah dijawab dialog kita ini. Selama nyambung terus dilayani sama Allah. Ini hadis Quds. Satu kali, dua kali nyambung, ternyata dapat satu rakaat error sambungannya, sinyalnya tidak kuat. Kena serangan sinyal yang tidak bagus, pikirannya kemana-mana. Baru pertama masih dimaklumi, sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak nyambung lagi, a'radallahu anhu, maka Allah berpaling dari orang itu, tidak dijawab lagi bacaan-bacaan kita. Bahkan dalam riwayat, sholat kita dilipat seperti orang melipat baju. Tahu orang melipat baju gimana? Dilipat, setelah itu baju yang sudah dilipat ini diambil, kemudian dilemparkan ke muka kita. Dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah membuang kamu seperti kamu membuang saya, kata sholat itu. Allah sallallahu Muhammad. Siap kira-kira masuk masjid tidak bawa HP?
Yakin? Gimana kalau takmir setiap orang yang mau masuk di kayak masuk pesawat? Allah sallallahu Muhammad. Anu beb darurat beb, saya anu beb tanpa bunyi beb. Ala kulli hal sebaiknya tidak. Baik. Setelah itu sholatlah berjamaah. Ya, sholatlah berjamaah. Terus ya sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah berzikirlah. Zikirnya ya apa beb? Ya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ya, dengerin ini, di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ba'da salam min salati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi a'la sauti. Dalam riwayat Rasulullah itu kalau sudah sholat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan suaranya yang tinggi. Hanya ini jadi dalil bahwa boleh berzikir dengan suara keras setelah sholat. Belum lagi perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu turjumanul Quran, beliau mengatakan al-jahru fil dzikir ba'da sholawat kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan menyaringkan zikir setelah sholat itu pernah ada di zaman Rasulullah, kata Ibnu Abbas, wa kuntu, dan aku tadinya ra'aituhu, aku melihatnya lamman sarafu minal maktubah, ketika mereka selesai mengerjakan sholat 5 waktu, aku melihatnya dan aku sami'tuhu, aku mendengarnya, bahwa itu terjadi di zaman Rasulullah. Ada sahabat yang mengangkat suaranya. 2. Yang ketiga, ada Rasulullah lewat, ada orang zikir nyaring. Ada orang zikir nyaring. Ya Allah, ya Allah. Ya ada sahabat tegur, khafid, jangan nyaring-nyaring zikirnya. Apa kata Nabi? Innahu awwah. Biar sesungguhnya orang ini awwah. Apa artinya awwah? Lagi ingat sama Allah, lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang sama Nabi. 3. Terus siapa beb? Ada ayat wadkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu ya, tadarruan wa khifa, pelan-pelan, dunal jahri, jangan nyaring-nyaring. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Tidak boleh nyaring-nyaring berzikir, tidak boleh bernyaring-nyaring, ingat kepada Allah, cukup pelan-pelan katanya. Terus siapa dengan hadis yang ini? Makanya ulama Imam Nawawi dan Imam Ghazali memadukan dari ayat sama hadis-hadis ini, memadukan dua dalil ini, zikir dengan keras atau zikir dengan pelan, dengan cara seperti ini. Kalau sekiranya maaf sebelumnya, ayat yang melarang kita mengeraskan suara itu adalah mengeraskan suara yang berlebihan sehingga mengganggu orang lain. Tapi kalau sekiranya sudah terbiasa di situ zikir, biasa nyaring dan tidak terganggu, semuanya kompak kayak orang-orang terdahulu kita ya, kompak subhanallah. Biasanya orang lupa jadi ingat, oh ya subhanallah, 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 kompak, bahkan masjid semuanya terbawa dengan zikir itu, jadi khusus semua, maka itu hal yang baik. Makanya yang dimaksud tidak boleh nyaring-nyaring yang berlebihan yang sekiranya mengganggu orang lain. Itu tafsir Ibnu Katsir berkata seperti itu. Ala kulli hal, Imam Nawawi dan Imamul Ghazali rahimahullah memadukan antara dua perkara ini. Yang ini melarang nyaring-nyaring, yang ini dianjurkan zikir walaupun nyaring. Maka beliau berkata, kalau kiranya zikir nyaringmu menampilkan riya, kalau kiranya zikir nyaringmu mengundang riya, ingin dipuji orang, maka sebaiknya zikir untukmu adalah zikir pelan-pelan, tidak usah nyaring-nyaring. Tapi kalau sekiranya zikir nyaringmu tidak mengundang riya karena sudah terbiasa, bahkan mengingatkan orang yang lalai, bahkan mengompakkan zikir bersama, maka zikir yang nyaring itu lebih bagus untukmu. Jadi lihat kepada kondisi yang ada. Dan beginilah ulama kita, guru-guru kita di Hadramut mengumpulkan dua teori ini.
Setelah assalamualaikum biasanya zikir pelan dulu. Allahumma antas salam minkas salam. Subhanallah pelan. Setelah itu baru berdoa bersama dan membaca istighfar dengan suara yang nyaring, mengumpulkan dua riwayat, yaitu menyaringkan dan memelankan sehingga dapat dua-duanya. Ala kulli hal, jadi ini pernah dilakukan di zamannya Rasulullah SAW. Ada yang bilang tidak pernah, Beb. Mana? Saya sudah nyebutkan tadi, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa saya pernah melihat di zaman Rasulullah para sahabat berzikir dengan nyaring setelah sholatnya. Kemudian, tapi dengan cara yang seperti ini tidak pernah ada, Beb. Tidak pernah ada, ini ditambah-tambahin banyak ini, apalagi Jumatan di sebagian masjid. Ala kulli hal, kalaupun itu baru dan tidak pernah ada di zamannya Nabi, dan kalau itu pun baru dan baik adanya, maka dia termasuk dengan apa yang dibagikan oleh Al-Imam Syafi'i, yaitu hal yang baru tapi baik. Baik isinya, tidak apa-apa, karena isinya semua tidak ada yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ketika Rasulullah salat, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, ada sahabat yang teriak di belakang, Rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tidak diajari sama Nabi ini, tidak diajari, teriak sendiri. Assalamualaikum. Nabi nanya, manil qail, ayo siapa yang teriak tadi? Takut sahabat, takut disalahkan. Akhirnya ngaku saya ya Rasul. Kata Nabi, ketahuilah bahwa malaikat berebut mencatat amal baik pahala untukmu karena kamu telah memuji Allah dengan suara nyaringmu waktu sholat. Beb, itu kan ada Rasulullah, Beb, disaksiin sama Nabi. Jadi tidak apa-apa. Yang saya bahas bukan masalah dia disaksiin sama Nabi, jelas. Tapi yang kita bahas adalah sahabat berani berbuat sesuatu yang baru dan isinya bagus, isinya pujian untuk Allah, isinya bagus, bukan kesyirikan isinya. Suatu yang bagus itu ternyata didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya'ul amal, berkarya, buat suatu amal yang baru di depan Rasulullah dan bagus, tidak melanggar, tidak diapa-apain oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikasih kabar baik bahwa malaikat berlomba mencatat amal pahalanya. Juga begitu ketika kita baca zikir-zikir yang lain yang isinya minta keselamatan kepada Allah, ya, zikir selamat atau apapun, intinya minta kebaikan kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, maka hal itu juga baik dan tidak dilarang oleh agama kita. Jadi diisi dengan zikir. Setelah itu tentunya zikir yang baik yang sudah dianjurkan oleh Nabi, antas salam dan seterusnya. Kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, kemudian hamdalah 33 kali, kemudian diisi dengan doa. Doanya sendiri-sendiri apa berjamaah, Beb? Monggo. Kalau doa berjamaah dalilnya mada'a qaumun wa mada'a ahadun wa yu'ammiruna ba'duhum illa istajaba lahum rabbuhum aw kama qala Rasul. Tidak berdoa satu orang kemudian diaminkan dengan yang lain kecuali dikabulkan oleh Allah berkat berjamaah. Itu dalil untuk kita amin berjamaah. Wa hakadha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya setelah zikir itu selain diisi dengan ibadah, kita ada di masjid ini, yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya kita menghormati masjid ini, bukan hanya dengan sholat yang sudah kita lakukan, tapi harus kita hormati. Jangan sampai membawa hal-hal yang kotor, membawa hal-hal yang berbau, atau membawa hal-hal yang mengurangi kehusuan kita di dalam ibadah. Sampai ulama fikih memakruhkan kalau orang makan pete di rumah, biasanya bau apa harum? Bau. Kemudian masuk masjid sholat, waladhdallin amin, abape kemana-mana. Dimakruhkan orang yang lagi berbau mulutnya untuk sholat di masjid. Apalagi sampai ngerokok di masjid. Banyak di kampung-kampung masjid itu biasanya ngerokok di masjid. Kira-kira rokok itu bau apa harum? Ya, kena yang enggak ngerokok. Kalau kena yang ngerokok harum. Hah?
Kalaupun kita bilang makruh itu rokok, makruh itu kan tidak disenangi sama Allah. Masa mau ke rumahnya Allah bawa sesuatu yang tidak disenangi? Kan tidak bagus. Sama dengan sampean misalnya namu ke rumah saya bawa ular. Senang tidak Habib? Boleh. Kok bawa ular ini? Harusnya bawa yang disenangi tuan rumah. Apa? Bawa gula saya Beb 5 kilo. Bagus. Tapi maaf adegan ini berbahaya. Jangan ditiru. Saya bawa Beb. Bawa pepaya Beb manis. Bawa mangga. Bagus. Bawa yang menyenangkan tuan rumah. Bawa ular. Bahaya nanti. Ini bisa gigit saya ini. Juga begitu kalau mau bertamu ke rumah Allah bawa yang baik-baik. Ada orang bawa HP isinya foto porno. Hah? Video panas. Allahu Akbar, ikut sholat fotonya. Masa gak malu sama Allah? Sami Allah, Rabbana lakal hamdu. Loh, bunyi HP-nya. Baru tadi malam ngelihat Allahu Akbar, ingat sama filmnya. Masya Allah. Biasanya kalau ketawa-ketawa biasanya ya pengalaman. Allah sallallahu Muhammad. Bawa yang baik-baik. Kalau kiranya HP kotor jangan dibawa lah, malu sama Allah. Masa tuan rumah disuguhkan dengan suguhan yang tidak baik ya. Nah, kemudian juga jangan sampai membuang kotoran sekecil apapun. Jadilah Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Wanita hitam tua. Hitam tua. Tidak dipandang sama masyarakat. Tapi tukang nyapu masjid. Waktu mati duhur, panas, wafat, meninggal dunia, musim panas. Ini hadis ini. Rasulullah lewat, kok ada kuburan baru, siapa ini? Oh, ini kuburannya Ummu Sulaim. Ummu Mahjan. Ini kuburannya Ummu Mahjan ya Rasulullah. Oh, Ummu Mahjan yang tukang nyapu di masjid itu. Iya ya Rasulullah. Masya Allah. Kenapa tidak ngasih tahu ke saya kalau mati, kalau wafat? Kasih tahu, inna sholati takunu syafa'atan laha. Sholat saya ini kalau mayit disolati saya bisa jadi syafaat, ditolong sama Allah. Akhirnya Nabi sholat di atas kuburannya. Ini hadis. Nabi sholat di atas kuburannya. Setelah sholat, dengerin. Setelah sholat, Nabi dialog sama kuburan ini. Nabi dialog. Jadi jangan dikira orang mati itu tidak dengar. Justru lebih dengar dari orang yang hidup. Orang yang hidup kadang kopok masih. Kalau disetel kopok. Orang mati itu sangat dengar, Pak. Makanya Nabi setelah sholat ngomong sama Ummu Mahjan. Ayyul a'mal wajadti afdal. Ummu Mahjan yang sudah ada dalam kubur. Amalan apa yang paling kamu lihat paling afdal, paling gede pahalanya? Coba sebutin. Diam Rasulullah. Tidak ada suara jawaban, tidak ada. Kalau ada suaranya baung gitu nanti. Dikiranya hantu loh, kok ada suaranya orang mati. Nabi diem. Dalam riwayat ini Nabi diem. Setelah diem Nabi ngomong sama sahabat, innaha tujib. Sesungguhnya Ummu Mahjan menjawab. Katanya Ummu Mahjan, tidak ada pahala yang lebih besar aku dapatkan selain nyapu-nyapu masjid. Selain nyapu-nyapu mas. Makanya Bu Ibu, besok sapuin masjidnya. Siap? Tapi kalau halangan jangan nyapu masjid, takut malah ngotori. Netesnya kemana-mana. Jadi tidak usah, yang suci nyapuin masjid, pahalanya luar biasa. Dihitung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cerita dunia di masjid. Ngomongin dunia di masjid memakan amal baiknya. Pahala sholat berjamaahnya dimakan kalau ngomongi dunia di masjid. Cerita apapun tidak boleh, hanya tempatnya zikir, hanya tempatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia ini, yaquduna fil masajid, banyak orang duduk di masjid, hadithuhum dunia, tapi sayang mereka duduk di masjid cuma ngomongi dunia tok, cerita bisnis. Biasanya setelah sholat berjamaah nyandar-nyandar enak di masjid, adem. Apalagi ada wifi-nya, nongkrong jadinya. Duduk-duduk di masjid enak, tidur-tidur, tapi ceritanya dunia, kata Nabi. Langsung Nabi bilang, idhabu, suruh pergi, kata Allah, suruh keluar. Laisa lillahi bihim hajah, Allah tidak punya keperluan sama mereka. Diusir, tamu tak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati
kita harus jaga kehormatan masjid ini, bukan hanya dengan memakmurkannya, tapi jaga adab sopan santunnya. Setelah itu keluar dengan doanya. Dan yang lebih penting lagi, bagi ibu-ibu, bagi perempuan, silakan kalau Anda ingin sholat di masjid, tapi harus aman dari fitnah. Kalau sekiranya tidak aman dari fitnah, berdandan berlebihan, minyak wangi berlebihan, atau mukanya terlalu cantik, terlalu muda, maka kata Nabi, wanita yang terlalu cantik kiranya membawa fitnah, sebaiknya sholat di tengah rumahnya, jangan sholat di masjid, karena bisa membawa musibah kepada yang lainnya. Ya, jadi makmumnya bisa ngadep ke timur, tidak ke kiblat nanti kalau baunya kemana-mana. Kalau ke masjid, jaga auratnya ditutup, apalagi di bulan puasa Ramadan. Saya sering lihat ini pemandangan, sholat subuh semangat berjamaah di masjid, betul? Tarawih semangat di masjid, betul? Muda-mudi, perempuan remaja-remaja, rukunya dilipat, kudungnya dilipat, dipakai di masjid. Berangkat pakai celana jeans, baju you can see. Ternyata sambil cari jodoh di masjid. Ini fitnah. Lebih baik sholat di rumah kalau pakai kayak gini. Kan banyak tuh, pakai ruku yang bisa dilepat kecil tuh, di bawah. Udah pakai kerudung. Ingin cari rame-rame saja di masjid. Apalagi ada pembagian takjil gratis. Masya Allah. Di staf pertama dia, takut dah keumumanan. Tidak boleh, dari berangkat harus sudah nutup Kalau di kampung-kampung biasanya ibu-ibu bamba itu pulang dari masjid, rukunya diangkat, akhirnya pinggangnya kelihatan. Kalau di sini tidak ada, paling dibuka semua. Ala kulli hal tidak boleh ya, dari berangkat sampai pulang harus ketutup auratnya, supaya bertamu menjadi tamu yang diidam-idamkan oleh tuan rumah, dan pulang membawa keberkahan yang sudah Allah siapkan bagi setiap tamu-tamunya. Kalau Allah menyuruh kita untuk menghormati tamu, lantas bagaimana menurut Anda jika tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala? Pasti lebih mengerti untuk menjamu para tamunya, asalkan tamunya menjaga adab-adab sopan santun di saat bertamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mensayangi kita, dengan selalu memberi taufiknya kepada kita, sehingga sisa umur hidup ini semoga makmur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayo kita tutup majelis ilmu ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar malam ini menjadi malam yang dipandang dan diperhatikan dengan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت بارئنا، أنت منعمنا. Ya Allah, Engkaulah pencipta kami, Engkaulah yang memberi nikmat kepada kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang mengatur hidup dan mati kami. Engkaulah ya Allah, Engkaulah ya Allah tempat sandaran hidup kami juga mati kami. Ya Allah ya Rabbi, pandanglah, lihatlah kami berkumpul di malam hari ini taqarruban ilaik, murni ya Allah ingin mendekatkan diri kepadamu lewat majelis ilmu yang Kau syariatkan. Ya Allah ya Rabbi, Engkau melihat dan mengetahui, bahkan Engkau yang mentakdirkan kami berkumpul di malam ini. Sekalipun sederhana acara ini, tapi kami yakin semua ketaatan yang dilakukan oleh hamba-Mu pasti mendapatkan perhatian yang khusus dari-Mu. Ya Rabbal Alamin, apa yang kami dengar jadikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tanamkan di hati kami keagungan agama ini, keagungan masjid ya Allah. Tanamkan di hati kami keagungan agama-Mu, keagungan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabut dari hati ini cinta dunia, cabut dari hati ini gila hormat dan jabatan. Tanamkan ya Allah cinta kepada kitab-Mu, cinta kepada masjid-Mu. Ya Allah, takdirkan kami menjadi orang yang baik di sisi-Mu. Selamat dunia dan akhirat kami ya Allah. Di sisa umur hidup ini mohon dibimbing ya Allah, mohon dituntun ya Allah ke jalan yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Jadikan setiap hari kami semakin dekat kepadamu, setiap hari kami semakin baik denganmu. Jadikan hari yang terbaik bagi kami adalah hari perpisahan kami dengan dunia ini.
Di saat itu Kau ridha kepada kami. Di saat itu Kau ridha kepada kami. Di saat itu Engkau benar-benar merindukan pertemuan dengan kami. Ya Rabbi, di hari yang terakhir itu, di nafas yang terakhir itu, kami mohon ya Rabb, kuatkan lisan dan hati kami untuk menyebut namamu ya Allah. Jadikan akhir kalimat yang keluar dari lisan kami adalah kalimat tauhid sebagai kunci pembuka pintu sorga untuk kami. Ya Rabbi, ibu kami husnul khatimah, bapak kami husnul khatimah, anak keturunan kami semua husnul khatimah. Selamatkan mereka dari perzinahan. Selamatkan semuanya keluarga kami dari perzinahan. Selamatkan semua keluarga kami dari riba ya Allah yang lagi banyak menyebar di tengah masyarakat kami. Selamatkan kami ya Allah semuanya sekeluarga dari yang Kau murkai ya Rabbal Alamin. Pilih menjadi keluarga yang abadi sampai menuju surgamu ya Allah. Dan akhiri hidup kami dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami dengan kalimat ini, hidupkan kami dengan kalimat ini, bangkitkan kami dengan kalimat ini sampai berjumpa denganmu ya Rabbal Alamin. Akhirnya kami mohon husnul khatimah untuk semuanya, dan Kau terima amal ibadah ini. Manfaat ya Allah, diterima ya Allah, diridai ya Allah, sampai kami berjumpa denganmu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bihurmatil Fatihah. Kita baca kafaratul majlis gantian bersama Habib. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.